dan mencintai sesama seperti mencintai diri sendiri. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk bersatu dalam perayaan Ekaristi yang kudus ini. Kita bersyukur atas segala pekerjaan, perjumpaan, dan apapun pelayanan yang kita lakukan pada hari ini. Kita persembahkan di hadapan Tuhan, seraya kita menyadari bahwa kita juga adalah pribadi yang penuh dengan kekurangan dan dosa, dan olehnya kita datang untuk memohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mendampingi setiap keluarga dengan kasih dan damai-Mu. Lindungilah setiap keluarga kami dalam suka duka hidup berkeluarga. Juga untuk memohon perlindungan-Mu dari martir-Mu yang kami rayakan pestanya pada hari ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Tobit. Dalam perjalanannya, Tobia dan Rafael memasuki negeri Media dan sudah sampai dekat kota Ekbatana. Lalu berkatalah Rafael kepada Tobia, "Saudara Tobia," sahut Tobia, "ada apa?" Rafael menyambung, "Malam ini kita harus bermalam pada Raguel. Dia itu seorang kerabatmu dan mempunyai seorang putri bernama Sarah." Ketika mereka tiba di kota Ekbatana, berkatalah Tobia kepada temannya, "Saudara Azaria, antarkanlah aku langsung ke rumah Raguel, saudara kami." Ia pun lalu mengantarkannya ke rumah Raguel. Raguel sedang duduk pada pintu pelataran rumahnya. Mereka memberi salam kepada Raguel. Dia membalas, katanya, "Banyak salam saudara-saudara. Selamat datang." Lalu mereka dipersilakan masuk. Kemudian Raguel berkata kepada Tobia, "Tuhan memberkati engkau, nak. Engkau adalah putra seorang mulia dan baik. Alangkah celakanya ayahmu, orang yang begitu baik dan dermawan itu menjadi buta." Kemudian Raguel menyembelih seekor domba betina dari kawanannya, dan ia menyambut Tobia dan Rafael dengan ramah. Sesudah mencuci dan membasuh diri mereka duduk, berkatalah Tobia kepada Rafael, "Saudara Azaria, katakanlah kepada Raguel supaya saudariku Sarah diberikannya kepadaku." Mendengar perkataan itu, berkatalah Raguel kepada pemuda itu, "Makan dan minumlah, serta bersenang-senanglah malam ini. Memang saudara, tak seorang pun lebih berhak mengambil Sarah anakku sebagai istrinya daripada engkau. Karena itu aku tidak berwenang lagi memberikannya kepada seorang kecuali kepadamu, sebab engkaulah yang paling karib. Tetapi anakku, aku harus memberitahukan kebenaran.
Sarah sudah kuberikan kepada 7 laki-laki di antara saudara kita, tetapi semuanya mati pada malam pertama menghampiri Sarah. Maka anakku, baiklah sekarang makan dan minum saja. Tuhan akan mengambil tindakan bagimu. Tetapi sahut Tobia, aku tidak akan makan atau minum apa-apa sebelum engkau mengambil keputusan tentang diriku. Maka jawab Raguel, baiklah, Sarah kuberikan kepadamu sesuai dengan ketetapan kitab Musa. Allah sudah memutuskan bahwa Sarah harus diberikan kepadamu. Maka hendaklah menerima saudarimu ini. Mulai sekarang ini engkau menjadi kakaknya dan ia menjadi adikmu. Semenjak hari ini ia diberikan kepadamu untuk selama-lamanya. Dan anakku, semoga kamu pada malam ini juga diberkati oleh Tuhan semesta langit. Semoga ia menurunkan kasih setia dan damai sejahtera atas dirimu. Lalu Raguel memanggil Sarah anaknya. Ketika Sarah datang, Raguel memegang tangannya, dan dengan demikian ia menyerahkan Sarah kepada Tobia sambil berkata, sungguh, sesuai dengan hukum Taurat, ia kupercayakan kepadamu, dan seturut ketetapan yang tersurat dalam kitab Musa, ia kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Ambillah dia, dan antarkanlah kepada ayahmu dengan sehat walafiat. Moga-moga yang berkuasa di surga menganugerahkan damai sejahtera kepada kamu berdua. Selesai makan dan minum, mereka semua mau pergi tidur. Tobia diantar ke kamar yang sudah disiapkan untuk mereka. Setelah masuk kamar tidur, Tobia dan Sarah berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka memanjatkan doa sebagai berikut. Terpujilah Engkau, ya Allah leluhur kami, dan terpujilah namamu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau, dan juga segenap ciptaanmu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah kau buatkan Hawa istrinya sebagai pembantu dan penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya Tuhan, bukan karena nafsu birahi kuambil saudariku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihi kami berdua dan membuat kami menjadi tua bersama. Serentak berkatalah mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam-malam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah semua orang yang takwa pada Tuhan.
Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka berkatalah kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mau menandaskan kepada kita tentang hukum yang paling utama bagi orang yang mengikuti Tuhan atau menjadi orang Kristiani, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap hati, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Namun kasih kepada Tuhan tidak terpisah dengan kasih kepada sesama. Bahkan kasih kepada Tuhan menjadi nyata di dalam kasih kepada sesama. Maka tidak mungkin orang mengasihi Allah tetapi di satu sisi tidak mengasihi sesamanya. Mengasihi sesama adalah perwujudan dari kasih kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan tadi, membutuhkan kesungguhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Maka mengasihi Tuhan bukan hanya sebagian dari kehidupan kita, bukan hanya sisa dari kehidupan kita, tetapi mengasihi Tuhan adalah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang kita rayakan pada pesta martir yang kita rayakan hari ini. Mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai mereka harus memberikan nyawanya oleh karena cintanya kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan diwujudkan di dalam kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama melampaui batas-batas, melampaui sekat-sekat yang dibuat oleh manusia. Mengasihi sesama, bahkan mengasihi mereka yang menjadi musuh kita. Mengasihi orang yang tidak kita sukai. Mengasihi sesama melampaui batas-batas, melampaui suku, agama, dan apapun yang ada dalam kehidupan kita.
kisah dari bacaan yang pertama tadi, bagaimana Tobia mencintai Sarah adalah sebuah pengalaman akan kasih yang luar biasa. Mau menerima orang yang sebenarnya dilihat sebagai orang yang berdosa karena sudah beberapa kali bersuami, yaitu Sarah. Tetapi kasihnya tetap dinyatakan kepada Sarah oleh Tobia oleh karena itu panggilan dari Tuhan. Dan kasih itu mereka sempurnakan di dalam doa yang mereka panjatkan. Maka marilah saudara-saudari kita dalam kehidupan kita mewujudkan amanat dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Bagaimana kasih kepada Tuhan dapat kita wujudkan di dalam kasih kepada sesama. Bahkan kasih kita kepada sesama adalah sebuah ibadah kita kepada Tuhan. Praktek-praktek menunjukkan kepada kita ada gap antara cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Orang bisa merasa dekat dengan Tuhan, tetapi perilaku hidupnya justru tidak mencintai, bahkan membenci sesamanya. Itulah yang kita lihat di dalam kehidupan kita, yang kadang-kadang keagamaan hanya menjadi simbol-simbol. Karena di satu sisi orang mengatakan mencintai Tuhan, tetapi dalam prakteknya mereka memusuhi, mereka membenci, bahkan membunuh sesamanya. Bagaimana kita mengatakan mencintai Tuhan, tetapi dari satu sisi kita membenci sesama kita. Maka panggilan untuk hidup dalam kasih adalah tidak mudah, adalah sebuah perjuangan di dalam kehidupan kita. Tetapi justru kasih kepada sesama itu adalah tempat di mana kita wujudkan iman kita. Iman kita tidak akan dapat diukur, tetapi kasih kepada sesama dapat dilihat dan dialami dalam kehidupan kita. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita diberi kemampuan untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan sungguh-sungguh mencintai sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil bumi dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa kita. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa sumber pembaharuan, berkatilah roti dan anggur persembahan kami ini. Semoga kami dapat menyerupai putra-Mu terkasih yang telah mengorbankan hidupnya untuk melahirkan kami menjadi keluarga baru dalam iman, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau diagungkan dalam hidup para martir-Mu, dan dalam apa saja yang terkait dengan sengsara mereka. Sungguh mengagumkan keharuman iman, Engkau memberikan keteguhan untuk bertahan, Engkau melimpahkan kemenangan dalam kesengsaraan demi Kristus Tuhan kami. Maka dengan hikmat surga dan bumi melambungkan nyanyian baru bagimu, dan bersama dengan segenap laskar malaikat dengan tak henti-hentinya kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama dengan para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita persatukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga Tuhan darah Kristus menyertai kita sampai ke hidup yang kekal.
Terpujilah Engkau ya Allah nenek moyang kami, dan terpujilah namamu sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan Ekaristi ini kami tidak jauh dari kerajaan-Mu. Teguhkanlah keluarga-keluarga kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, pengertian dan kekuatan, sampai kami memandang wajah-Mu yang abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 659. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Walau kaya raya dan kuasa, walau cantik, indah dan pesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umat-Nya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita.